Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, salatu wassalam untuk Rasulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, PTPN 1 Regional 7 menggelar konferensi pers dalam rangka rencana eksekusi lahan milik mereka yang berada di dalam HGU nomor 16 tahun 1997 di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan oleh Pengadilan Negeri Kalianda yang diduduki masyarakat beberapa waktu lalu. Sebagai pemohon eksekusi yang telah memenangkan perkara sengketa kepemilikan lahan di Pengadilan Negeri Kalianda hingga Mahkamah Agung dengan putusan yang telah ingkrah, BUMN Perkebunan ini menyatakan akan melaksanakan perintah putusan pengadilan dengan cara humanis. Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN 1 Regional 7, Jumiati, menyampaikan apresiasinya kepada Pengadilan Negeri Kalianda atas pelaksanaan eksekusi lahan yang bersertifikat HGU nomor 16 tahun 1997 di Desa Sidosari, Kecamatan Natar. PTPN 1 Regional 7 memberikan kesempatan kepada penghuni dan penggarap untuk membongkar sendiri bangunan dan aset lainnya sebelum eksekusi real dilaksanakan. PTPN 1 Regional 7 juga akan memberikan uang kontrak atau kos tempat tinggal sementara kepada penghuni yang keluar secara sukarela dari lahan tersebut untuk 1 bulan atau maksimal senilai Rp1.000.000. Selain itu, PTPN 1 Regional 7 akan memberikan bantuan tenaga tukang atau pekerja kepada penghuni jika membutuhkan untuk membongkar bangunan yang masih bisa dimanfaatkan. Jika tidak memiliki tempat untuk menampung bahan bangunan dari bongkaran, PTPN 1 Regional 7 akan menyediakan gudang untuk penyimpanan sementara. Selain itu, PTPN 1 Regional 7 juga akan menyediakan arbanda kendaraan untuk mengangkut barang-barang dan bahan bangunan dari lokasi. Kepada masyarakat juga kami tawarkan pekerjaan sebagai penyadap karet atau pemanen sawit di beberapa kebun milik PTPN 1 Regional 7. Karena PTPN 1 Regional 7 memahami bahwa mereka adalah korban penipuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin di waktu yang cukup singkat tadi saya dibisikin, Ibu makanya nanti aja Bu ya, udah kemalaman, udah close order, gua mau pesen teh panas gitu kan, ya nggak apa-apa. Artinya saya pribadi sangat menghargai teman-teman bisa bersama-sama hadir di sini pada malam hari ini. Di bulan September ya kita gathering ya dengan teman media, September, Oktober, November, Desember, artinya 3 bulan ya. Memang ini salah satu program bagaimana kita bersinergi, bersilaturahmi dengan media untuk tadi membangun negara. Artinya ada ya, jadi kalau posisinya ini ada di kebun Regosari, kebun sawit ya di Regosari, Natar. Posisinya juga secara legalitas sudah bersertifikat HGU atas nama PTPN 7 ya. Nah, sekarang PTPN 1 Regional 7. Jadi di lokasi yang sudah bersertifikat HGU itu oknum masyarakat ya yang tadi disampaikan mungkin kemudian mengajak warga untuk masuk sana ya, sampai kemudian ada yang sebenarnya akhirnya merasa tertipu lah ya gitu kan dengan si oknum ini. Artinya mereka mengklaim lahan itu milik ahli warisnya ya. Kemudian ketika terjadi klaim mereka mencoba menduduki waktu itu sampai ketika teman-teman di Regosari itu berusaha bekerja itu beberapa kali dihalangi ya. Bahkan ketika ada kejadian di tahun 2022 ya, yang mereka kemudian sampai merusak portal dan segalanya, dan akhirnya mereka juga selama proses waktu itu memang kita proses pidana sebenarnya, pelaporan perusakan. Nah itu diproses juga, itu yang tadi disampaikan Pak John Iwan, statusnya DPO lah ya, buron gitu kan di proses pidananya. Kemudian mereka juga mengajukan gugatan. Nah gugatan ini sudah diputus di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, itu posisinya menyatakan HGU PTPN sah di Regosari, sehingga itulah ditindaklanjuti dengan proses unmoney, consulting, dan sekarang eksekusi.
Jadi kalau warga penggugatnya, mereka hanya menyatakan Mas Kamdhani dan kawan-kawan ya, jumlah totalnya ahli waris dari Mas Kamdhani ya, itu. Jadi kalau luasan lahannya yang mereka gugat yang diduduki juga 120 ya. Itu posisinya. Yang didudukin berapa luas, Bu? Yang diduduki. Yang diduduki. Dan berapa kakak semua? Berapa rumah tangga, Bu? 75 hektar ya, kalau yang jarak 75 hektar. Itu berapa kakak, Bu? Kalau bangunannya sih sekitar 140-an yang sudah berdiri. Jadi selama proses menggugat itu Pak. Nah inilah memang salah satu yang ini ya. Ketika prosesnya perdata gitu kan Pak, mereka yang sudah menguasai itu bisa bangun. Ini yang jadi catatannya juga Pak. Ketika proses sidang kan sampai inkrah 3 tahun mereka terus membangun gitu. Jadi sampai ada sekitar 140 bangunan. Tapi tadi disampaikan alhamdulillah mereka berangsur-angsur keluar. Sampai dengan malam hari ini mereka masih proses secara sukarela ya untuk keluar. Terima kasih, Bu. Pertanyaan satu lagi, Bu. Tadi Ibu tadi menyampaikan bahwa warga tersebut sampai malam ini berangsur-angsur pindah tempat. Nah, pertanyaan kami, apakah ada dari pihak PT PNPU itu sendiri memberikan selain pengangkutan tadi dengan kontrakan tadi sampaikan ya akan difasilitasi kontrak. Ada nggak selain itu kompensasi yang lain yang diberikan terhadap warga yang dipindahkannya ini? Ibarat kata dan tipe kompensasi bangunan. Jadi yang sesuai putusan ya Pak ya. Sesuai putusan itu kan memang serta-merta menyerahkan ya Pak tanpa syarat apapun. Artinya yang dibantu oleh PDPN tentunya dia seperti itu Pak, membantu ketika mereka membongkar, mengangkut, kemudian bantuan penggunaan untuk mereka yang memang tidak punya pekerjaan. Warga terdampak sama proses pidana ini proses pidana sampai hari ini terus dari yang sebelah saya. Kalau untuk proses pidananya masih jalan Pak. DPO artinya pengurusan atau menjanjikan sporadik itu yang laporan pidana yang dirasakan oleh warga. Dan kami pun juga membuat LP juga yang lain itu adalah terkait pengeluaran sporadik juga oleh pihak yang seharusnya tidak berwenang untuk mengeluarkan sporadik. Karena tanah tersebut Pak itu berada secara administratif di desa Sidosari, sedangkan keluar sporadik itu di desa Natar, sangat jauh, jauh berapa kilometer. Nah di situ ada semacam ya kalau bisa kita juga ada oknum ya yang mungkin bermain di sini, dan ini semuanya dalam proses lidik oleh Polres Lampung Selatan. Ya semuanya di Polres. Jadi 3 case yang berjalan yang sampai saat ini ada LP-nya dan berjalan. Nah seperti itu untuk proses pidananya. Iya ada 3 proses pidana. Dari keluarga sendiri kemudian dan perusahaan dari Ya, pengurusan juga dari PTPN. Pengurusan itu waktu ini adalah waktu awal sekali waktu kita masih mengelola areal. Nah, dengan serta-merta ada masyarakat atau oknum yang masuk, kelompok dari Misran tadi dan kawan-kawan dengan tiba-tiba membawa eskavator. Dia mau meratakan tuh areal kita, ada pohon sawit dan lain sebagainya. Waktu itu kita halangi. Nah di situ kita mencari, waduh ini gimana nih gitu kan. Waktu itu adalah unsur pidana yang kita dapat adalah melakukan pengrusakan secara bersama-sama. Baik itu kemarin ada aset kita berupa portal, gerbang, dan juga termasuk juga di dalamnya kita juga melaporkan adalah ya pohon-pohon kita yang ditumbangkan waktu itu.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Delta TV melaporkan.